Shalom adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Selamat menikmati hari Minggu yang indah pada hari ini. Jangan lupa kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyertai dan memberkati kita. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang pernah dibuang ke goa singa. Siapakah dia? Iya, siapa? Ayo, siapa? Ialah Daniel. Tapi hari ini kita akan mendengar bagaimana Daniel mengartikan mimpi raja. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan mengenai Daniel pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pernahkah kamu bermimpi saat tidur? Pasti pernah dong. Nah, mimpi yang kita punya tentu tidak diketahui oleh keluarga kita, teman kita, atau orang lain tanpa kita beritahu terlebih dahulu. Nah, ngomong-ngomong soal mimpi, dahulu ada raja yang sangat hebat dan berkuasa. Namun, pada suatu malam, Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar tidur lalu ia bermimpi. Tiba-tiba ia bangun, merasa sangat gelisah, cemas dan tidak bisa tidur lagi. Merasa ada sesuatu yang penting, maka ia ingin mengetahui arti dari mimpinya tersebut. Nah, adik-adik, mengapa mimpi raja begitu penting? Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah di dunia zaman dahulu, mimpi itu begitu penting. Mimpi seperti sebuah firasat. Nah, yang kedua, seringkali mimpi itu menggambarkan suatu bencana yang akan datang. Kemudian raja memanggil seluruh orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk mengartikan mimpinya tersebut. Setelah mereka semua datang menghadap raja, lalu raja berkata, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui arti mimpiku tersebut." Lalu berkatalah mereka, para orang berilmu dan para ahli sihir, "Ceritakanlah kepada kami apa mimpimu, Tuanku Raja, maka kami akan memberitahukan arti mimpi itu." Lalu raja menjawab dengan marah, "Kalian harus menceritakan apa mimpi itu dan kemudian memberikan arti tersebut kepadaku. Jika kalian tidak ada yang dapat memberitahukan arti mimpiku tersebut, maka kalian semua akan dibunuh dan rumah kalian akan dihancurkan. Tetapi jika ada yang dapat memberitahukan mimpiku tersebut dan artinya, maka ia akan mendapatkan hadiah, pemberian, dan pangkat daripadaku." Lalu ahli sihir berkata dengan sabar, "Ceritakanlah mimpimu kepada kami, ya Tuanku Raja, maka kami akan memberitahukan artinya." Lalu raja berkata, "Kalau kalian benar orang berilmu dan ahli sihir, sudah seharusnya kalian bisa mengetahui mimpiku. Jika ku beritahu, maka kalian akan berkata bohong mengenai arti mimpiku tersebut." Lalu para ahli sihir berkata, "Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memberitahukan apa yang Tuanku Raja minta. Belum pernah ada seorang raja yang hebat dan besar sekalipun meminta hal demikian kepada orangnya, baik yang berilmu maupun ahli sihir kepunyaannya."
permintaan tuanku raja terlalu sulit dan berat. Raja murka dan memanggil seluruh pemimpin pengawal kerajaan. Namun ada satu orang kepercayaannya yang bernama Ariok. Dan dia berkata, Ariok, bawa mereka semua keluar dan bunuhlah semua orang pintar, berilmu, dan ahli sihir di Babel. Daniel dan teman-temannya juga terancam dibunuh karena mereka termasuk dalam orang yang pandai atau berilmu saat itu. Maka dengan cerdik berkatalah Daniel kepada Ariok, mengapa raja memberi perintah seperti ini? Lalu Ariok berkata dan menjelaskan kepada Daniel bahwa orang-orang berilmu dan ahli sihir di Babel tidak dapat memberitahukan apa mimpi raja. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya agar diberi waktu untuk memberitahukan makna mimpi tersebut kepada sang raja. Lalu raja bersedia dan menunda hukuman tersebut. Setelah itu, Daniel pulang ke rumahnya dan mencari ketiga sahabatnya. Yang pertama adalah Hananya atau Sadrak, yang kedua adalah Misael atau Mesak, dan yang ketiga adalah Azaria atau Abednego, untuk memberitahukan apa yang terjadi saat itu. Lalu keempat sahabat itu berlutut dan berdoa bersama. Mereka memohon kepada Tuhan mengenai mimpi raja tersebut. Mereka percaya Tuhan akan menolong mereka. Dan setelah mereka berdoa, lalu mereka pergi tidur. Pada malam itu, ketika Daniel sudah tertidur bersama dengan teman-temannya, maka Tuhan memberitahukan semuanya tentang mimpi raja kepada Daniel. Daniel memuji Tuhan ketika Tuhan memberitahukan apa mimpi raja tersebut. Lalu Daniel berkata, terpujilah nama Allah selama-lamanya, sebab dari Dialah segala hikmat dan kekuatan. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Engkau telah menjawab doaku dan memberitahukan kepada kami apa yang dipersoalkan oleh raja. Lalu keesokan harinya Daniel menemui Ariok dan berkata, jangan engkau bunuh orang-orang berilmu di Babel. Bawalah aku kepada Raja Nebukadnezar dan aku akan menjelaskan mimpi beserta dengan arti mimpi raja tersebut. Lalu Ariok membawa Daniel menemui raja dan berkata, hamba sudah mendapatkan seseorang yang dapat menceritakan mimpi tuanku beserta dengan artinya. Lanjut kata raja, benarkah engkau sanggup memberitahukannya kepadaku mengenai apa mimpiku beserta dengan artinya? Jawab Daniel, tuanku yang mulia, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal itu. Tidak ada seorang yang pandai atau ahli sihir yang dapat melakukan itu. Tetapi ada Tuhan Allah di sorga yang mengetahui segala hal. Tuhan telah menjelaskan kepadaku mengenai mimpi tuanku raja. Mimpi tuanku mengenai masa depan. Tuhan telah memberitahu arti mimpi itu kepada hamba, bukan karena hamba lebih pandai daripada yang lain, tetapi karena Tuhan ingin supaya tuanku raja mengerti apa yang akan terjadi nanti. Di dalam mimpi itu, tuanku melihat sebuah patung manusia yang sangat besar, tinggi, berkilauan, tegak, dan terlihat dahsyat.
Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengan terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi. Kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, tiba-tiba sebuah batu jatuh dari gunung tanpa disentuh oleh tangan manusia. Batu itu menimpa patung tepat mengenai kakinya, sehingga hancur berkeping-keping. Kemudian seluruh bagian patung itu hancur menjadi debu. Angin bertiup dan debu bertebaran, tidak meninggalkan bekas patung yang amat besar tadi. Sedangkan batu yang menimpa patung tersebut menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Sekarang hambamu akan menerangkan arti mimpi tuanku. Patung itu melambangkan penguasa-penguasa di dunia. Allah yang Maha Kuasa telah memberi kekuasaan yang besar kepada tuanku atas bangsa-bangsa di dunia, binatang di ladang dan burung di udara. Allah telah menjadikan tuanku pemerintah atas semuanya. Tuanku adalah seperti kepala emas pada patung itu. Kerajaan lain tidak sebesar kerajaan tuanku, namun akan bangkit seperti bagian lain pada patung itu. Tetapi betapa kuat dan berkuasa kerajaan itu, tidak ada yang tinggal selama-lamanya. Batu besar yang menghancurkan patung tersebut menggambarkan tentang sebuah kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Allah sendiri. Suatu hari di masa mendatang, Tuhan Allah akan menempatkan rajanya di bumi. Kerajaan ini akan tumbuh kuat dan menjadi sangat kuat sampai memenuhi seluruh bumi. Kerajaan Tuhan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Kerajaan ini tidak akan pernah dihancurkan seperti kerajaan lainnya dan kerajaan sebelumnya. Maka raja turun dari tatahnya dan sujud ke tanah di hadapan Daniel. Ia berseru, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang maha besar dan yang berkuasa. Ia layak dipuji dan disembah. Aku tahu hal ini karena hanya Engkau yang dapat memberitahukan mimpiku dan artinya." Kemudian raja menjadikan Daniel sebagai orang paling pandai di Babel dan memberi banyak hadiah kepadanya. Raja ingin Daniel menjadi gubernur atas seluruh wilayah di Babel. Namun Daniel meminta agar ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk dijadikan gubernur sementara Daniel tinggal di istana. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenai betapa Tuhan Allah dapat memberitahukan mimpi raja, sementara orang berilmu dan ahli sihir di Babel sekalipun tidak bisa memberitahukan arti mimpi raja tersebut. Tuhan juga yang memberikan kuasa kepada raja untuk memerintah kerajaan yang begitu besar. Namun kerajaan Babel akan lenyap, tetapi kerajaan Tuhan Allah akan tetap untuk selamanya. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan Allah Maha Besar dan layak dipuji. Nah, adik-adik, mari kita buka ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Daniel 2 ayat 22b. Di dalam Daniel 2 ayat 22b. Mari kita buka. Oke. Sudah ketemu semuanya? Daniel 2 ayat 22b. Mari kita baca bersama-sama. 1,
2, 3. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Oke. Adik-adik, Tuhan dapat memberitahukan hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Maka kita harus percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Dan tidak lupa, seperti yang Daniel lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan dan meminta hikmat daripadanya. Serta ketika Tuhan menjawab doa kita, maka kita harus bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa kita dengan begitu luar biasa. Ya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup pada hari ini dan telah menguatkan kami dan mengajarkan kami bahwa kami harus meminta hikmat daripada-Mu ketika kami diperhadapkan dalam situasi yang begitu sulit. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami seperti Engkau menolong Daniel di saat masa sulit Daniel. Bapa, kami sangat bersyukur ketika Tuhan memberikan firman ini kepada kami, dan kiranya firman ini menjadi rema dan pengingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan ibadah-Mu pada hari ini, dan kiranya Tuhan menyertai kami dalam hari-hari ke depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.